berharap terorisme di Indonesia diberantas sampai tuntas. Jangan sampai ada bayangkari yang merasakan seperti saya. Saya terlibat tuh tahun 2006 ya, ketika saya bertemu dengan kelompok jihad yang ada di sekitar Bandung sini, tepat di daerah Cileunyi ya. Lagi-lagi, polisi menjadi sasaran empuk teroris. Terjadi Polsek Astana Anyar, posisi di pinggir masjid. Kali ini markas kepolisian sektor Astana Anyar Bandung, Jawa Barat diterobos. Aksi bom bunuh diri itu menewaskan seorang polisi, Aibtu Sofyan Didu, dan melukai 10 anggota lainnya. Pelaku yang juga tewas di tempat diketahui bernama Agus Suyatno, residivis kasus terorisme bom Cicendo pada 2017. Pernah ditangkap karena peristiwa bom Cicendo dan sempat dihukum 4 tahun. Di bulan September atau Oktober 2021 yang lalu yang bersangkutan bebas. Tentunya kegiatan yang bersangkutan kita ikuti. Namun demikian yang bisa kami jelaskan bahwa pelaku terafiliasi dengan kelompok JAD Bandung atau JAD Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 7 Desember 2022 pukul 8:20 saat polisi menggelar apel pagi. Kerusakan pada gedung Polsek pun tak terhindarkan. Disinilah pintu utama Polsek Astana Anyar, tempat di mana pelaku bom bunuh diri disinyalir masuk dan menerobos apel pagi pada saat itu. Anda bisa lihat Brimob saat ini tengah melakukan penjagaan sangat ketat di kawasan untuk menjaga sterilisasi wilayah Polsek Astana Anyar. Saya akan ajak Anda sedikit melihat ke sini. Izin ya Pak ya, saya akan intip untuk melihat bagaimana kerusakan yang terjadi. Karena di sini ada seng yang dipasang, pagar pun juga sempat bisa dikatakan rusak seperti itu sehingga harus direnovasi. Dan kalau Anda intip di sana sedikit, coba lihat. Nah, itu ada kaca-kaca dari gedung yang juga sudah terkena dentuman. Isak tangis menyelimuti keluarga Aibtu Sofyan Didu di daerah Cibogo, Bandung, Jawa Barat. Aibtu Sofyan meninggal dunia akibat serangan di Mapolsek Astana Anyar. Terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan yang tak layak mendapat tempat di masyarakat. Tidak hanya menimbulkan korban, tetapi juga menyisakan luka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Lorong kecil ini tak lagi dilalui Aibtu Sofyan. Sang istri hanya pasrah menerima takdir, tak lagi bisa menyambut sang suami sepulangnya dari tugas. Ibu Siti Alfarid, saya sebelumnya ikut berbelasungkawa atas meninggalnya Bapak Sofyan yang kita sebut gugur ya, seperti itu. Kita tidak ingin hal ini terjadi lagi, tentunya meninggalkan orang-orang tercinta dengan sebuah kejahatan terorisme.
yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ibu selaku istri dari Bapak Sofyan, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada mereka yang membuat kejahatan ini? Ini korban yang ditinggalkan seperti ini rasanya. Saya berharap terorisme di Indonesia diberantas sampai tuntas. Jangan sampai ada bayangkari yang merasakan seperti saya, kehilangan suami dalam kondisi anak-anak masih pada kecil. Aibtu Sofyan meninggalkan 4 orang anak. Sosok sang ayah masih begitu lekat diingatan putra pertamanya, Al-Farid. Sosok Bapak selama ini seperti apa di mata kamu? Sosok yang tegas, baik, dan ramah. Ke semua orang juga ramah, saya. Semoga dari semua kejadian ada hikmahnya. Yang penting si ayah aja tenang di sana. Kamu cukup berbesar hati untuk mengatakan hal tersebut. Semoga juga kamu bisa menguatkan Ibu ya. Ibu yang kuat ya Bu ya. Nah, kita semua berharap tidak ada lagi kejahatan seperti ini yang dilakukan sehingga orang-orang terkasih mendapatkan hal yang tidak nyaman seperti itu. Ibu terima kasih sekali lagi, Bu Siti, Al-Farid terima kasih. Mereka tentu tak pernah memikirkan bakal merasakan pilu menjadi korban kejahatan terorisme. Sebuah aksi yang tak manusiawi merenggut orang-orang terkasih, menyisakan luka mendalam. Dia punya keluarga, anaknya masih kecil-kecil gitu. Gimana lah kalau kejadian ini menimpa yang lain, rasanya bagaimana gitu. Saya juga merasa berat. Terus terang saya juga merasa terpukul karena adik saya itu ya meninggalnya seperti inilah, tragis gitu. Kalau menjadi korban bom gitu. Kini hanya doa yang dapat mereka haturkan dan harapan agar tak ada lagi aksi keji berkedok agama. Sebab agama manapun tak ada yang membenarkan hal itu. Barusan terjadi Polsek Astana Anyar. Justru saya terlibat tuh tahun 2006 ya, ketika saya bertemu dengan kelompok jihad yang ada di sekitar Bandung sini, tepat di daerah Cileunyi ya. Jadi saya mikir wah ini bisa dimanfaatkan kekuatannya ya. Karena kita kan kelompok lemah melawan negara ya kan, nggak bisa kalau frontal kita kan kalah gitu. Agus Suyatno hanya satu dari mantan narapidana terorisme yang balik berulah kembali ke jaringan mereka lalu melancarkan aksi serupa. Ex-Napiter Kurniawidodo punya pandangan terhadap kasus-kasus napiter seperti Agus. Ia sendiri kini menjalani babak baru kehidupannya dengan menjadi petani kopi dan sesekali tampil sebagai pembicara. Assalamualaikum Pak Kurnia. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Saya menemui Kurnia di kediamannya di Cikutra, Bandung, Jawa Barat.
Dahulu ia berperan sebagai perakit bom. Alumnus Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung itu mengaku terperangkap dalam romantisme jihad yang keliru yang ia pahami sejak kuliah. Jadi saya menemukan sebuah buku di perpustakaan ITB, buku teknik-teknik membuat bom lah gitu ya. Zaman dulu memang belum ada kasus-kasus bom kan, jadi saya mikir wah ini bisa dimanfaatkan kekuatannya. Ya, karena kita kan kelompok lemah melawan negara ya kan, nggak bisa kalau frontal kita kan kalah gitu. Menurutnya Bandung ketika itu menjadi safe haven atau tempat yang subur untuk tumbuh dan berkembang sel-sel teroris lantaran digawangi para petinggi jaringan. Justru saya terlibat tuh tahun 2006 ya, ketika saya bertemu dengan kelompok jihad yang ada di sekitar Bandung di sini, tepat di daerah Cileunyi ya, di situ ada sebuah komplek yayasan namanya As-Sunnah. Situ ternyata ada ustadz-ustadz juga ya. Ada Ustadz Aman ternyata di situ, Aman Abdurrahman, kemudian ada Ustadz Halawi Makmun. Rencana mereka menyerang markas besar kepolisian daerah Jawa Barat digagalkan aparat. Ia ditangkap pada 2010 dan divonis 6 tahun penjara. Gabungan gitu dari Jemaah Ansor Tauhid, JAT, kemudian ada juga dari jemaahnya Ustadz Aman, kemudian ada dari personel Jemaah Islamiyah, ada dari NII, itu dengan disponsori Dul Matin waktu itu membuat basic militer, pelatihan militer yang ada di Aceh, dipilih Aceh gitu. Banyak teman-teman kita yang ke sana gitu. Cuma kan karena ketahuan sama aparat akhirnya jadi kontak-kontak senjata. Teman-teman saya ada yang ditangkap, ada yang tertembak gitu. Di dalam lembaga pemasyarakatan, Kurnia akhirnya menemukan titik balik. Ketemu dengan orang-orang lebih moderat, saya banyak ngobrol dengan mereka. Bahkan saya ngaji dan saya beli buku-buku mereka. Di situ saya mulai berubah lah. Yang tadinya biasa kafirin petugas gitu kan. Jawab salam juga nggak mau ya kan gitu petugas. Kita kafirin apa walaupun dia Ustadz baru Pak Haji, tapi kalau dia petugas itu kalau di kalangan kita dulu ya kafir, sebutnya Ansor Togut ya. Titik balik itu semakin kuat ketika ia dipertemukan dengan korban penyintas bom Marriott. Nah, di situ saya timbul empati lah gitu ya, bahwa apa yang kita lakukan, paham kita yang sebelumnya yang mudah sekali mengebom ya kan di tempat-tempat ya bukan konflik lah gitu ya, kita ngebom. Padahal yang korban ya orang-orang seperti itu. Dia nge-share bagaimana dirinya bisa jadi kena musibah padahal dia juga nggak punya permusuhan terhadap kita. Saya menyinggung perihal deradikalisasi yang ia jalani di dalam lapas. Menurutnya, program itu masih jauh dari sempurna. Saya BNPT saya kurang gitu ini ya, mungkin nggak langsung ya. Mungkin dari NGO ini juga izin ke BNPT dulu, pihak lapas baru kegiatan-kegiatan. Kalau secara langsung paling adanya seingat saya itu BNPT itu ada silaturahmi aja. Nggak bisa juga kalau misalkan kita hanya menyediakan perut tapi kepalanya masih berisi paham-paham radikal, nggak bisa juga. Pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar Agus Suyatno tercatat berdomisili di Cibangkong, Bandung. Warga hanya mengenal sosok Agus masa kecil. Setelah dewasa, Agus tak banyak berinteraksi dengan warga sekitar. Kalau kecilnya emang anak yang nggak neko-neko sih, lugu, kalem, baik, ya sering ngaji, sering ke masjid gitu. Nah, yang sudah gedenya? Ya yang berubahnya di situ setelah dia keluar sekolah itu, terus mendapat kerjaan di luar sana, itu mulai nggak pulang gitu. Maksudnya ya jarang-jarang mengunjungi, datang lagi ke rumah ini gitu. Pengamat terorisme Putu Agung Nara mengatakan, seorang residivis kasus terorisme bisa mengulangi perbuatannya lantaran tak dapat berbaur dengan masyarakat.
Kalau memang program deradikalisasi itu ingin tadi ya maksimal dan tidak jatuh menjadi ajang yang sifatnya tadi seperti itu silaturahmi ya, ketika seperti yang disebut oleh ex-napiter tadi, ya kita harus melihat ini sebagai proses mengembalikan bagian masyarakat yang hilang gitu. Termasuk sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana melepaskan labeling, stereotyping, prejudice atau prasangka terhadap mereka gitu. Terlebih, bila kelompok terorisnya menyediakan jaring pengaman sosial bagi keluarga pelaku. Sehingga ketika keluar penjara, ada keinginan untuk membalas budi dengan kembali ke kelompoknya. Rata-rata residivis ini adalah mereka yang menjalani hukuman tidak terlalu lama justru. Antara 3 sampai 5 tahun atau bahkan 4 sampai 5 tahun, di bawah 10 tahun. Dan yang menarik juga adalah faktanya mereka masih tergolong muda, secara usia masih tergolong muda, di bawah 40 tahun. Artinya di sini kita bisa melihat sebenarnya ketakutan terbesarnya adalah ketika mereka keluar justru mereka kayak semacam meningkatkan komitmen mereka terhadap aksi tersebut, karena beberapa dari napi ex-teroris yang keluar itu ketika mereka ditangkap atas kasus pertama mereka lebih ke supporting system. Jadi dalam catatan kita sekitar 8% ya, itu kembali jadi residivis. Nah kalau kemudian BNPT datang, itu kan dia ad hoc ya. Dia misalnya nggak mungkin tiap hari, mungkin satu orang bisa. Tidak semua, yang menjadi ironis itu tidak semua narapidana teroris itu pernah ditemui dan mendapatkan istilahnya bimbingan langsung dari BNPT lebih dari 2-3 kali, itu banyak. Deradikalisasi kerap digagas sebagai salah satu obat penanganan terorisme di Indonesia. Melalui deradikalisasi, pemahaman radikal di level kognitif diubah menjadi penerimaan nilai-nilai ideologi mainstream. Organisasi think tank Rand Corporation pada 2010 silam mengkritisi program ini sebagai bersifat transaksional. Terdakwa kasus terorisme bersedia bekerja sama dengan aparat dengan embel-embel imbalan keringanan hukuman, pembebasan bersyarat, bahkan amnesti. Sementara itu, pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian Nur Huda Ismail mengatakan, deradikalisasi di dalam lapas tidak bersifat wajib alias sukarela, sehingga napiter menjadikannya peluang untuk menakar untung rugi bila memutuskan ikrar setia kepada NKRI. Pilihan orang untuk meninggalkan jaringan teror itu tuh bukan pilihan tunggal, karena pilihan tunggal misalnya disebabkan oleh satu hal tunggal gitu. Oh karena keberhasilan BNPT juga, enggak juga. Karena enggak hanya BNPT gitu, bisa jadi karena dia itu memang emaknya gitu, orang tuanya gitu, enggak enak sama ibunya gitu, atau merasa bersalah, dan itu banyak sekali gitu. Kalau misalnya kan ya dirimu tahu, saya kan wawancara dan melakukan kerja dengan orang-orang ini. Alasan meninggalkan jaringan itu ada istilahnya namanya cost and benefit, ngitung untung ruginya gitu loh. Kalau gua tinggal di jaringan itu seperti, kalau saya tetap di jaringan apa yang aku dapat, kalau aku keluar dari jaringan apa yang aku dapat. Residivisme dalam kasus terorisme bukan barang baru.
Institute for Policy Analysis of Conflict atau IPAC merilis data bahwa antara 2002 hingga 2020 sebanyak 94 orang dari 825 napiter mengulangi kejahatannya atau berkisar 10 hingga 11%. Dengan persebaran 58 orang di Pulau Jawa, 10 di Sumatera, 18 di Sulawesi, 4 di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dan 4 di Maluku. Laporan itu merinci bahwa sebagian besar mantan napiter mengulangi kejahatan setelah bebas dari lapas. Namun ada pula yang mengulangi perbuatan justru saat masih di dalam penjara. Lantas bagaimana BNPT menanggapi hal ini? Sekarang mungkin BNPT menjadi sorotan, Pak. Bapak mungkin bisa menanggapi mengapa menyorot BNPT Agus Yatno ini yang tadinya mantan napiter dan ternyata keluar pada akhirnya kembali melakukan hal yang sama. Iya, narapidana terorisme termasuk ex narapidana yang telah ikut dalam program deradikalisasi, setidaknya hari ini tercatat itu 1.290. Memang kami menyadari tidak semua menyadari kekeliruannya. Oh, ini masalah ideologi ya. Jadi dalam catatan kita sekitar 8% ya, itu kembali jadi residivis. Jadi betapa sulitnya melubah alam pikiran orang. Jadi kalau orang sudah pilihan ideologinya itu, kematian pun dia cari. Dia mencari kematian. Agus Yatno ini kan sudah masuk ke dalam kategori merah selama melakukan proses deradikalisasi tersebut. Nah setelah keluar, surveillance-nya seperti apa waktu itu dilakukan BNPT? Memang ada tim juga Bina Padu yang kita laksanakan, lapas ya, tim deradikalisasi di luar lapas bersama dengan aparat kepolisian melalui Densus, dengan aparatur masyarakat setempat, tempat dia berdomisili di mana. Karena kita memberikan tembusan. Memang yang namanya pelaku kejahatan itu dia selalu mencari peluang. Jadi dia bukan orang baik-baik yang dia diam, dia dalam sebuah rumah. Dia tetapi memang orang yang bergerak, selalu mencari peluang. Kami meneliti tadi pagi di tempat kejadian perkara. Biasanya kalau Polsek Apel itu emang ada provos jaga di depan. Tapi dia cari saat ketika kepala provosnya sedang memberikan arahan pada Apel. Nur Huda menyayangkan pendampingan napiter yang seharusnya intensif dilakukan BNPT justru minim diperoleh napiter. Kalau ketika di dalam penjara yang paling berperan itu sebetulnya adalah pamongnya, orang yang ada di penjara, karena dia yang setiap hari interaksi, Mas. Jadi dia berinteraksi. Nah, penguatan kemampuan pamong untuk bisa sabar, betul-betul menjadi pawang dari orang-orang ini, itu menjadi inti. Nah, kalau kemudian BNPT datang, itu kan dia ad hoc ya. Dia misalnya nggak mungkin tiap hari, mungkin satu orang bisa. Tidak semua, yang menjadi ironis itu, tidak semua narapidana teroris itu pernah ditemui dan mendapatkan apa ya istilahnya bimbingan langsung dari BNPT lebih dari 2-3 kali, itu banyak. Lebih jauh, Nur Huda menilai pendekatan deradikalisasi sebaiknya dimulai dengan fase disengagement atau lepas dari kelompok. Biarlah kita itu mendorong orang untuk mencapai discovery, mencapai pemahaman mereka sendiri. Nah, baru yang terakhir itu namanya head, pemikirannya. Karena kalau yang pertama pemikirannya, karena no one like being told what to do. Orang nggak seneng, nggak ada orang yang seneng dikatain lu pemahamanmu salah, itu nggak benar. Nggak ada orang yang mau gitu. Tapi melalui refleksi, itu yang memungkinkan. Makanya ketika itu hanya masalah definisi. Sejak awal kan definisi saya tidak pernah pakai kata deradikalisasi. Pertama prosesnya itu harus disengage dulu. Dalam hal ini, siapa yang kecolongan? Apakah karena lemahnya pengamanan? Ataukah cita-cita deradikalisasi begitu utopis yang memperlakukan
hukuman penjara seperti sulap mampu mengubah seorang teroris hanya dengan sekali 2 kali pertemuan. Entahlah, masyarakat hanya mampu berharap dengan anggaran deradikalisasi sebesar 431 miliar rupiah itu, keamanan mereka dapat terlindungi.